Tiga suara tembakan terdengar. Menyusul tembakan-tembakan berikutnya, yang tepat mengenai suatu titik di depan sana. Nino tengah mengeluarkan seluruh beban pikirannya, bersama dengan amunisi yang melesat tepat sasaran. Dor, dor, dor. Pak Zio. Nino terkejut dan refleks mengarahkan senjatanya ke kepala Nadine yang baru tiba. Pak. Ini saya Pak, Nadine. Ujarnya dengan nada terbata-bata. Ia sudah sangat takut sekali melihat ekspresi wajah Nino yang seakan tak mengenalinya. Nino terdiam, lalu menurunkan kembali senjatanya. Ngapain kamu kesini? Tanya Nino lalu membelakangi Nadine. Laki-laki itu tengah membuka senjata api dan mengeluarkan amunisi yang masih tersisa di dalamnya. Kenapa sih, Pak? Saya cuma mau memastikan keadaan Bapak. Nino tak menjawab, ia terus berkutat dengan senjatanya. Lalu kini ia beralih ke laci untuk menyimpan senjata tersebut. Ia tengah berada di basemen sebuah rumah yang ia sewa beberapa hari lalu. Rumah itu memiliki halaman luas, sehingga ia bisa melakukan apa saja di dalamnya. Termasuk kegiatan menembak. Sebaiknya kamu pulang dan jangan coba masuk, walaupun saya lupa mengunci pagar atau pintu. Nino berlalu. Pak, Bapak tuh kenapa sama saya? Saya udah bela-belain nemenin Bapak, ngerawat Bapak selama sakit. Kenapa Bapak kasih balasan ini ke saya? Saya nggak minta kamu melakukan itu. Kalau kamu merasa rugi, kamu bisa hitung kerugian kamu, nanti saya transfer. Sekarang tinggalkan saya sendiri. Air mata Nadine mengalir deras, demi mendengar pernyataan tersebut. Seperti itukah cara Bapak menghargai orang lain? Kali ini Nadine berteriak, membuat Nino akhirnya menoleh dan menatap gadis itu. Bapak boleh punya banyak uang, Pak. Tapi nggak semuanya bisa dibayar pakai uang. Lantas kamu mau bayaran seperti apa? Bercinta? Nadine menatap tajam ke wajah Nino. Ia lalu mendekat dan plaak. Sebuah tamparan mendarat di pipi pria itu. Ini kali kedua ia ditampar perempuan setelah Amanda. Ia hanya tertawa menyeringai dan berlalu. Pak, saya cinta sama Bapak. Waktu seakan melambat, Nino menghentikan langkah dan terpaku dalam diam. Begitu pula dengan Nadine, air mata gadis itu masih mengalir hingga detik ini. Saya cinta Pak, saya cinta sama Bapak. Nadine makin terisak. Dengan hati yang dingin Nino kemudian berlalu meninggalkan gadis itu, dalam perasaannya yang tak terbalas. Sementara di suatu tempat, tepatnya di sebuah ruang kerja. Tampak seorang pria berpakaian rapi tengah duduk. Ia tak sedang begitu sibuk hari ini, hanya terpaku menatap sebuah foto yang ada di meja kerjanya. Tak lama kemudian seorang wanita masuk ke ruangan tersebut. Bagaimana, sudah berpikir soal saran yang aku berikan semalam? Tanya wanita itu. Sang pria hanya menghela nafas, ia mengalihkan tatapan dari foto tersebut. Lalu melemparnya ke suatu sudut yang menghadirkan kehampaan. Anak perempuanmu itu, menghubungi ayahnya saja tidak. Merasa sudah hebat dengan mendirikan perusahaan sendiri, memiliki bisnis di sana-sini. Sudah seharusnya dia berbakti dan membantu kita dalam hal ini. Pria itu masih bungkam. Aman. Wanita itu sedikit menggebrak meja kerja sang pria, dengan kedua tangganya. Hingga menimbulkan suara dan membuat Aman pun akhirnya menoleh. Kita punya ratusan pekerja yang tersebar di berbagai cabang. Selama ini kita tidak pernah meminta bantuan apapun pada anakmu itu. Dia punya kewajiban untuk berbakti, sekarang saatnya dia melakukan itu terhadap kita. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir pria bernama Aman itu. Hanya suara tarikan nafas yang terdengar berat dan panjang. Si wanita akhirnya kian bertambah kesal, lalu meninggalkannya sendirian. Di sebuah akademi bisnis dan manajemen. Rianti. Maureen mencegat Rianti yang sedang berjalan ke arah gerbang. Gadis itu baru saja menyelesaikan kuliahnya hari ini. Ada apa? Jawab Rianti ketus. Santai dong.
Ujar Maureen. Gue kesini cuma mau bilang, kalau ibunya abang lo sebentar lagi bakalan punya cucu. Lanjutnya kemudian. So, Mbak Maureen berharap gue kaget dan bilang wow, gitu. Tanya Rianti seraya menatap Maureen. Sementara yang ditatap kini terlihat bingung. Gue sedang membicarakan abang lo yang ngebuntingin tante-tante. Jelas Maureen lagi. Mereka menikah mbak, bukan kumpul kebo. Saya rasa Mbak Maureen tahu itu. Mbak Maureen kan kupingnya panjang kalau soal Mas Arka. Maureen terkejut mendengar pernyataan tersebut. Ia tak menyangka jika Rianti sudah mengetahui semuanya. Kami sekeluarga sudah tahu, Mbak. Mbak Amanda juga sudah pernah nginep di rumah. Ibu dan Papa suka sama Mbak Amanda. Dia orangnya cantik dan sopan santunnya tinggi, nggak kayak Mbak Maureen minim akhlak. Rianti lalu meninggalkan Maureen, yang bahkan belum sempat membuka suaranya kembali. Arg. Maureen geram saat Rianti telah berlalu. Kenapa sih banyak banget yang ngebelain si tante tua itu, heran deh. Gerutunya kemudian. Nafas Maureen naik turun sambil mengingat wajah Amanda. Sekarang lo boleh ngerasa menang karena lebih good looking dari gue. Entar tunggu aja, 5 atau 10 tahun lagi. Pengen banget gue ngeliat muka si tante lampir itu jadi peyot. Lanjutnya perempuan itu lagi. Maureen kemudian menendang sebuah sampah plastik berwarna hitam, yang entah dibuang oleh siapa. Au! Ternyata di balik plastik tersebut terdapat sebuah batu. Maureen pun merasakan sakit di ujung jari kakinya. Arg, brengsek. Ujarnya kemudian. Ia pun berlalu meninggalkan tempat itu, dengan kekesalan yang mendalam. Sementara di sebuah perairan. Yah atau kapal pesiar kecil yang ditumpangi Amanda dan Arka kini berhenti di dekat sebuah pulau kecil. Pulau tersebut memiliki resort yang menjorok ke laut, persis dengan apa yang pernah Amanda kunjungi di Maldives beberapa tahun lalu. Yah tersebut bersandar pada sebuah dermaga kecil, di mana yah yang tadi ditumpangi oleh Rio dan yang lainnya telah bersandar terlebih dahulu. Rio dan yang lainnya sudah berada di resort utama, yang terletak agak jauh di dalam sana. Sementara kini Amanda baru saja turun ke dermaga dengan dibantu oleh Arka. Awas, hati-hati Manda. Ujar Arka seraya menggandeng tangan wanita itu. Udah lama banget gak menghirup udara kayak gini. Ujar Amanda seraya memperhatikan sekitar. Biasanya kena asap kendaraan mulu. Lanjutnya kemudian. Arka tersenyum, lalu memberikan kecupan kecil di bibir istrinya itu. Langit tampak begitu cerah, mereka kemudian melangkah dan bergabung dengan Rio dan yang lainnya. Pada sore hari mereka mengadakan pesta barbek, dengan hidangan hasil laut yang disediakan oleh resort. Ada banyak makanan di sana seperti ikan, kepiting, cumi, udang, gurita, kerang, dan lain-lain. Amanda sendiri sangat lahap memakan cumi-cumi. Karena dari kecil, ia memang sangat menyukainya hewan bertentakel tersebut. Amanda, makan sambelnya diperhatiin. Jangan terlalu banyak. Ujar Arka yang kini tengah berdiri di pinggiran balkon resort, sambil meminum segelas wine bersama Rio. Iya, Pak RT. Ujar Amanda melengos. Anjrit, Pak RT. Rio hampir tersedak. Gitu tuh dia, nyebelin kadang. Arka memperhatikan Amanda, yang kini mendekat ke arah Dito serta Fahri di tungku pembakaran. Mau nambah lagi mbak? Tanya Dito. Mau ikan ya? Ujar Amanda. Kebetulan ikan tersebut sudah selesai dibakar. Ini mbak. Fahri memberikan ikan tersebut di piring Amanda. Amanda lalu pergi ke dekat para gadis yang tengah duduk di meja. Mereka makan dan mulai berbincang. Udah mau jadi bapak aja lu, Kak. Ujar Rio. Iya, 3 bulan lagi bro. Terus kapan lo mau nikahin Amanda secara resmi? Arka menghela nafas. Secepatnya, Ri. Gue itu udah bilang sama Amanda, udah berapa kali malah. Terus, bini lo ngomong apa? Tunggu semua urusannya selesai dulu, katanya.
Biar tenang. Oh ya udah, jangan lama-lama. Entar malah pada berubah pikiran. Entar anak lahir, malah pada bubar jalan. Ya, mudah-mudahan gak sih. Jangan sampailah. Ujar Arka. Lo sayangkan sama dia? Tanya Rio lagi. Kalau gue gak sayang, gak mungkin melendung Ri. Canda Arka. Hahaha, anjrit lo. Ujar Rio seraya tertawa. Detik berikutnya mereka pun larut dalam obrolan yang panjang. Malam itu, beberapa jam setelah pesta barbek berakhir. Amanda mengenakan sebuah dress merah yang pernah ia pakai dulu di malam pertama pernikahannya dengan Arka. Arka mengatakan jika ia ingin sekali melihat Amanda memakai gaun itu lagi. Amanda pun menyanggupi. Kebetulan bagian bawah gaun itu bermodel jatuh, sehingga tidak masalah bagi perut Amanda yang membuncit. Cuma memang kini agak sedikit sesak. Amanda mengenakan dress tersebut karena Arka akan mengajaknya ke sebuah private dinner pada resort yang menjorok ke pantai. Hai. Arka muncul dengan mengenakan setelan jas. Ia mendekati Amanda yang kini baru selesai berdandan di depan kaca. Kamu cantik banget, sayang. Amanda tersenyum. Arka lalu mengeluarkan sebuah sabuk hitam dan mengikatkannya di kedua mata Amanda. Amanda pun hanya diam saja, karena tampaknya Arka akan memberikan sebuah surprise malam itu. Ayo. Ujar Arka berbisik di telinga Amanda. Wanita itu kemudian berdiri dan mengikuti langkah suaminya. Arka melangkah seraya menggamit lengan Amanda. Lalu pada sebuah tempat yang telah disediakan, Arka membuka pengikat mata Amanda. Perempuan itu pun terkejut sekaligus takjub ketika menemukan sebuah meja, lengkap dengan 2 buah kursi. Kursi dan meja tersebut tersusun rapi, pada balkon yang menjorok ke pantai. Di pinggir pembatas balkon tersebut dipenuhi berbagai macam bunga warna putih. Serta di lantai kayunya, terdapat begitu banyak lilin-lilin cantik. Amanda pun tersenyum bahagia. Kak, ini. Arka menggerakkan tangannya, mempersilahkan Amanda untuk berjalan ke arah meja. Ia lalu menggeser kursi sehingga Amanda bisa duduk. Kemudian ia pun duduk di hadapan wanita itu. Tak lama berselang, seorang pramusaji membawakan makan malam mereka yang mewah. Amanda yang sudah tahu akan dinner malam ini, sengaja makan banyak sebelum acara dimulai. Semata agar dinner romantis ini, tak harus dikacaukan oleh selera makannya yang menggila. Mereka mulai melahap makanan seraya berbincang. Semilir angin dan suara ombak yang menerpa bibir pantai, seakan menjadi saksi betapa syahdunya malam itu. Aku suka dessertnya, enak banget. Ujar Amanda mengomentari makanan penutup yang mereka makan. Aku juga, rasanya nggak terlalu manis. Kamu nggak suka makanan manis? Tanya Amanda. Arka mengangguk. Sebenarnya kalau manis biasa sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah over, nggak enak rasanya di mulut. Tapi ini pas banget, enak. Ujar Arka. Iya, aku suka banget. Amanda menimpali. Oh ya, nanti ada satu dessert lagi. Aku ke toilet dulu nggak apa-apa ya? Ujar Arka kemudian. Iya udah, sana. Amanda mengizinkan. Arka lalu mencium kening istrinya itu, dan pergi menuju toilet yang ada di dalam resort. Tak lama kemudian pramusaji datang. Ia membawakan sebuah piring dengan penutup stainless, yang berbentuk setengah lingkaran. Amanda sudah sangat antusias menerima hal tersebut. Pasti lava cake, pikirnya. Namun ketika penutup itu dibuka, isinya bukanlah apa yang ia pikir. Melainkan sebuah amplop berisi secarik kertas. Amanda heran, namun ia kemudian mengeluarkan kertas itu. Terdapat tulisan di sana dan Amanda pun membacanya. Amanda, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Aku pergi meninggalkan semua perjanjian yang telah kita buat. Aku sudah tidak peduli lagi pada kesepakatan itu. Maafkan aku Amanda, aku tidak dapat lagi memenuhi janjiku.
Sebagai laki-laki bayaran untukmu. Amanda tersentak membaca tulisan itu, tubuhnya kini gemetar. Namun ia tetap berusaha melanjutkan. Aku pergi dengan membawa semua kenangan yang pernah kita lalui bersama. Pergi sebagai Arka yang diminta sebagai suami sewaan. Tetapi, aku kembali sebagai laki-laki yang ingin melamarmu sebagai istriku yang sah. Look at your back. Amanda yang hampir menangis itu menoleh dan berdiri. Ia mendapati Arka tengah berdiri, sambil membawa sebuah kotak yang di dalamnya terdapat cincin. Tak lama kemudian sebuah kembang api pun meluncur ke atas. Bom! Amanda mendongak, sebuah tulisan muncul di sana. Will you marry me? Seketika tangis Amanda pun pecah, ia menghambur ke arah Arka dan memeluk pemuda itu. Ido! Bisiknya di telinga Arka. Membuat Arka seketika tersenyum penuh haru. Hingga ia pun ikut meneteskan air mata. Arka melepaskan pelukannya dan bersimpu di hadapan Amanda. Lalu ia memasangkan cincin tersebut di jari manis istrinya itu, keduanya kini kembali berpelukan. Kak, aku tadi udah takut banget. Aku pikir kamu bakalan beneran ninggalin aku, mana aku lagi hamil begini. Manda, kalau aku ninggalin kamu, berarti aku gila, udah itu aja. Jawab Arka. Amanda kemudian kembali memeluk Arka dan begitu pun sebaliknya. Ci. Tiba-tiba sekelompok tim hore muncul dari suatu arah. Mereka adalah Rio dan yang lainnya. Mereka membawa kamera serta lighting, ternyata sejak tadi hal tersebut sudah direkam oleh mereka. Amanda tidak tahu, Arka lah yang merencanakan semua ini. Udah sini, foto lagi. Ujar Rio mengarahkan Amanda serta Arka. Lalu mereka pun mengabadikan momen tersebut dari segala sisi. Udah gantian. Kita foto bareng. Ujar Fahri. Tak lama mereka pun berfoto bersama Arka dan juga Amanda. Lalu Arka dan Amanda digeser secara paksa, dan tempat diambil alih oleh mereka. Sana. Gue duluan. Bikin instastory yuk. Rio, fotoin. Suasana menjadi riuh. Sementara Arka dan Amanda tertawa-tawa memperhatikan tingkah mereka. Kak. I love you. I love you too. Arka mencium bibir Amanda, seraya memberikan usapan di perut istrinya itu.